Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, melanjutkan tafsir pada pekan lalu yakni surah An-Naml. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya ketika Allah Ta'ala turunkan mukjizat berupa ayatuna al-wadihah, ayat-ayat Allah yang sangat jelas, yang mana mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan bahwasannya itu semua adalah sebuah sihir yang sangat nyata. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Apa saja mukjizat tanda-tanda yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, kemarin ada berapa? 7 ya. Afwan, bukan 7, 9 ayat, 9 ayat ya, 9 tanda. Namun mereka kafaru bihadhil ayat al-bayyinah. Mereka mengingkari, mengkufuri tanda-tanda yang sangat jelas tersebut, walam yukirru biha. Dan mereka tidak menetapkan, tidak meyakini bahwasannya itu adalah tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bisababi dzulmihim wastikbarihim anil haq. Mengapa mereka tidak mengimani? Karena kezaliman yang mereka kerjakan, karena kesombongan, istikbar, kecongkaan mereka dari apa-apa yang hak, yang benar. Fata'ammal fanzur, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fanzur wa ta'ammal ayyuhar rasul, fata'ammal ayyuhar rasul. Maka perhatikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat, memberikan iqab kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini berupa kekafiran dan berbagai kemaksiatan yang mereka kerjakan. Faqad ahlaknahum wa dammarnahum kullahum. Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah Ta'ala binasakan mereka semuanya, orang-orang yang kafir dan ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Selanjutnya di surat An-Naml ini, sebagaimana kemarin telah kita bahas pokok-pokoknya, di antaranya adalah kisah mengenai Nabi Sulaiman dan ayah beliau Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Daud dan juga putranya yakni Nabi Sulaiman berupa ilmu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau di antaranya ilmu kalamit thair, memahami dan bisa bercakap-cakap dengan burung. Maka keduanya yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, beliau berucap syukur kepada Allah Ta'ala, bunyinya alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.
Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kami kelebihan atas fadlnya. Banyak diberikan kelebihan atas hamba-hamba Allah yang mukmin lainnya, diantaranya adalah diberikan nubuwah. Bapak dan anak keduanya diangkat menjadi seorang nabi. Jadi Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud keduanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Beliau juga bersyukur atas taskhiril jinni wasyayatin. Allah Ta'ala berikan kepada beliau bisa menundukkan jin dan juga syaitan. Takluk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan ayahnya beliau Daud alaihi wassalam. Maka beliau pun banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Daud. Kemudian Nabi Sulaiman, di mana beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, beliau mewarisi dari sang ayah juga, yakni risalah kenabian dan juga ilmu serta kerajaan, kekuasaan. Nabi Sulaiman alaihi salam wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Tanya. Hari. Nabi Sulaiman alaihissalam beliau tahadus binikmatillahi ta'ala. Beliau menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, di antaranya beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, 'allamanallahu fahma aswatit thair. Ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair. Beliau tahadus bi ni'mah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada beliau, di antaranya adalah beliau dan ayahnya Allah ajarkan memahami suara-suara burung, bahasa burung. Wa utina min kulli syai'. Kemudian beliau juga tahadus bin ni'mah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami banyak kenikmatan, min kulli syai'. Di antaranya adalah aqtahu al-anbiya wal muluk. Allah Ta'ala berikan kepada beliau sebagai pengemban wahyu, yakni sebagai seorang nabi, dan juga Allah Ta'ala berikan kerajaan. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Yang mana nikmat semua ini yang Allah Ta'ala berikan adalah fadl, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan, dan ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasannya beliau adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Kemudian pada suatu ketika Nabi Sulaiman beliau mengumpulkan bala tentara beliau, baik dari kalangan manusia, minal bashar, wal jinni, dari kalangan jin, wat tayri, dari kalangan burung-burung, fahum yusafuna binidhamin. Nabi Sulaiman alaihissalam kumpulkan
mau diberikan sosialisasi sebuah peraturan. Jadi dalam hidup ini memang harus ada nizam, peraturan, baik itu dalam lingkungan terkecil, keluarga, kemudian RT, kelurahan, desa, kecamatan, dan seterusnya sampai dalam skala negara maupun internasional, semuanya harus ada nizam atau peraturan. Bahkan Nabi Sulaiman kumpulkan semua anggotanya dari kalangan jin, manusia, dan juga syaitan untuk kemudian disosialisasikan sebuah peraturan. Yusafuna binillamin. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Kemudian beliau senantiasa menerapkan kedisiplinan kepada anggotanya sampai kemudian mereka diperjalankan sampai kepada lembah semut atau wadin naml. Lembah semut ini letaknya di Syam, di negara Syam. Maka kemudian qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Raja semut ia mengatakan kepada anggotanya, ya ayyuhan naml, wahai rakyat semutku sekalian, udkhulu masakinakum, segera kalian masuk ke markas, segera kalian masuk ke rumah-rumah kalian. Kenapa? Hatta la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Segera masuk ke dalam home base, ke dalam markas, jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya mereka kemudian menginjak-injak kita semua, yang mana beliau tidak sadar atau tidak mengetahuinya. Karena andai kata Nabi Sulaiman tahu, pasti tidak akan menginjak-injak dan menghancurkan kita semua. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Sulaiman berupa memahami bahasa hewan. Fatabassama dhahikam min qawliha. Maka kemudian Nabi Sulaiman pun mendengar pembicaraan dari Raja Semut kepada anggotanya. Beliau pun tersenyum, tertawanya itu dengan tersenyum karena mendengar statement dari Raja Semut. Beliau pun tersenyum dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa ini adalah doa maksur yang kita panjatkan sebagai kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sujud syukur, baca ini. Kalau kita sedang menengadah berdoa, bisa membaca juga doa ini, doa syukur yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi auzi'ni, Rabbi wafiqni wa alhimni. Wahai Tuhanku, berikanlah taufik dan ilham kepadaku agar apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya wa ala walidayya. Agar aku hambamu ini pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan
ibadah-ibadah, amal soleh, ketaatan sehingga menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di kajian pada hari Kamis. Bersyukur bisa lidah ini bisa gerak membaca Al-Quran. Coba kalau stroke, apa bisa baca? Nggak bisa. Apa bisa kemudian jalan ke majelis ilmu? Nggak bisa. Apa kemudian bisa untuk tilawah membaca Al-Quran? Nggak bisa. Bicara aja susah. Sehingga hal-hal ini yang patut kita syukuri. Sebagaimana syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam dan doanya beliau tutup dengan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Dan duhai Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmat yang engkau berikan kepada kami dan jadikanlah kami masuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Sudah pada hafal doa ini? Kita baca sama-sama sehingga mudah-mudahan baca 3 kali sudah bisa hafal. Insya Allah. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Tadi ya saya putus agak pendek-pendek, agak panjang sedikit. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Yang ketiga lebih panjang lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Ya boleh tardah. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ada yang sudah hafal? Ya, ayo Umu Sami. Mumtazah, ahsan, barakallahu fiik. Umu Amanda, siapa yang sudah hafal? Ya, Umu Hilya, ayo Umu Hilya. Masya Allah, ahsanti, mumtazah, barakallahu fiik. Siapa lagi? Umu Ghazi, tafadhali.
Masya Allah, Mumtaz, barakallahu fiik. Ahsan, tiada lagi? Mal Farah? وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Mumtazah, ahsan, barakallahu fiik. Halimah? Rabbi auzi'ni. Ahsan, barakallahu fiik. Ibu Tiana? Belum. Umu Gina? Coba sudah? Umu Wahyu? Ya. Rabbi auzi'ni. Masya Allah, Santi Barakallahu Fik. Ada lagi yang sudah? Mudafa? Mudiba? Umu Abizar? Matika? Belum, oke. Saya kasih tugas sampai ke pekan depan, baca terus doa ini, lama-lama insya Allah hafal. Ya, pekan depan mutaba'ah, saya sudah hafal. Dan hikmahnya apa? Kita banyak bersyukur. Doa ini indah sekali maknanya, Masya Allah. Apalagi kita yang mencapai 40 tahun atau lewat 40 tahun. Ini doa ini luar biasa sekali, indah sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin insyaallah. Kemudian setelah Nabi Sulaiman melewati lembah Naml, Wadin Naml di negara Syam, beliau berdoa. Kemudian setelah berkumpul semuanya pasukan Nabi Sulaiman, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kemudian Nabi Sulaiman mencari, kok gak ada satu yang hadir ini, yakni Hudhud. Di mana ini Hudhud? Maliyala aral hudhud. Saya tidak melihat hudhud. Apakah pandanganku tertutupi atau memang amkana minal ghaibin, atau memang dia ghaib, tidak hadir, absen. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Allah berfirman dalam ayat ini, aula adzbahannahu aula ya'tiyanni bisultanin mubin. Setelah Nabi Sulaiman meyakinkan di mana posisi Hudhud, apakah memang nggak hadir atau memang Nabi Sulaiman nggak kelihatan aja, nggak ngelihat Hudhud, padahal dia hadir. Maka setelah jelas bahwasannya Hudhud memang absen, beliau mengatakan, la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Aku akan memberikan iqab, memberikan hukuman yang sangat berat kepada Hudhud. Jadi yang tidak hadir hari ini, pekan depan akan saya ikop. Yang tidak hadir kajian. Nah, contoh. Ya. Ibu Tiana ketua kelas dicatat siapa yang ghaib. Nabi Sulaiman, oh enggak hadir ini Hudhud. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan au la adzbahannahu iqaban lahu 'ala hiyabi. Saya akan hukum atau saya akan sembelih dia. Karena tidak hadir pada waktu saya kumpulkan, saya inspeksi, saya berikan peraturan, ya. Awalaya tianni bisultanim mubin, atau pilihan ketiga, yakni Hudhud bisa memberikan hujjah, memberikan reason, memberikan alasan yang jelas yang
menjelaskan kenapa dia tidak hadir, kenapa dia absen. Jadi kalau yang pekan depan hadir, ini mana yang nggak hadir, kemudian Ustazah saya sakit atau ada keperluan, maka nggak diikop. Ya. Karena kajian kita ini tidak ada ikop, ya dia suka-suka, kadang datang, kadang nggak datang, nanti ketinggalan pelajarannya. Makanya nanti Bu Tiana saja yang mengikop. Ya, tapi tidak disembelih kayak Utut. Tapi Bu Tiana saya ada tamu, oh tidak apa-apa. Hujjah di hamak bula, alasannya diterima. Ya. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka min saba'im binaba'i yakin. Maka kemudian Hudhud kembali setelah Nabi Sulaiman mengeluarkan dekret ultimatumnya tadi, tidak lama Hudhud datang. Maka ketika la ilaha illallah ya tadi. Maka ketika kemudian Hudhud menghadap kepada Nabi Sulaiman, falamma jaa qala li Sulaiman alaihi salam, dia melapor kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wajituka min saba'im binaba'i yakin. Nabi Sulaiman, wahai paduka yang mulia, saya telah melihat apa yang tidak engkau ketahui, yang mana aku telah datang, ini sekarang saya datang ini dari negara Saba, min ahli Saba bi khabarin shadiqin la syakka fihi. Saya datang ini Nabi Sulaiman, saya datang dari sebuah negara namanya negara Saba, dan berita yang saya bawa ini valid, tidak hoax. Binabai yakin, naba itu berita, yakin yang shadiq, dengan kabar yang betul-betul, bukan hoax, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini kabar apa ini akan dilanjutkan pada tafsir pertemuan selanjutnya insyaallah. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Dalam ayat-ayat ini diantara faedahnya adalah yang pertama, at-tabassumu dhahiku ahlil waqa. Senyum itu adalah ketawanya orang yang wibawa. Jadi walaupun ketawa bagaimana modelnya ya boleh, tapi untuk menjaga wibawa Anda, ketawanya itu ya cukup senyum aja, nggak sampai yang terbawa-bawa, terbahak-bahak yang ini. Walaupun ya boleh, tapi harus lihat sikon adabnya ya. Sehingga ini Nabi Sulaiman ketawanya sebatas senyum untuk menjaga wibawanya. At-tabassumu dahku ahlil waqar. Adalah senyum itu adalah ketawanya orang yang memiliki wibawa. Kemudian yang kedua, syukrun ni'ami adabul anbiya wassalihin ma'a rabbihim. Di antara adab para nabi kepada Allah, kepada Tuhannya, adalah syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka kita harus meneladani adab para nabi ini, yakni pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwasannya man yashkurillah man la yashkurin nas la yashkurillah. Di antaranya tandanya orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu adalah dia mampu dan bisa berterima kasih kepada manusia. Maka kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, syukron, jazakumullah khairan, matur suwun, hatur nuhun, dan seterusnya. Ini adalah adab yang diajarkan oleh para nabi, yakni kita pandai bersyukur kepada Allah, dan di antara kesempurnaan syukurnya seorang hamba kepada Allah adalah ia juga
mau dan mampu berterima kasih kepada sesama. Kemudian yang ketiga, al-i'tidar an ahli shalah bi dhahril ghaib. Bahwasannya udur, ya, kayak udud ini tadi, udurnya orang-orang baik, ya, manakala dia tidak hadir, ya, udur nggak bisa datang, maka udurnya ini kita terima sebagaimana udur yang disampaikan oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, siyasatur ra'iyah bi'iqa'il iqab alaman yastahiquhu. Di antara siasat politik kita, ya, sebagai seorang pemimpin, apakah pemimpin dalam ratu di dalam rumah kita, karena kita juga pemimpin di rumah kita. Kita ini ratu, rajanya suami. Kita ini ratu di rumah suami kita, di rumah kita. Maka kalau ada anggota atau ada rakyat kita, anggota keluarga kita, kalau ini dalam lingkup kecil keluarga, ya, kalau sebagai lingkup selanjutnya apakah itu Pak RT, Pak Desa, Pak Lurah, Pak Camat dan seterusnya, maka pemimpin itu bisa dan seharusnya menjatuhkan iqab, yakni hukuman kepada siapa? Kepada yang berhak menerimanya. Kalau misalnya anak kita nggak nurut atau melakukan kemaksiatan, kita orang tuanya yang menghukumnya. Kalau misalnya ada yang melanggar tata tertib warga, nanti dia akan dijatuhi iqab oleh siapa? Pak RT misalnya, yang sampai kemudian ke Pak Lurah dan seterusnya. Jadi dalam hal ini Nabi Sulaiman alaihissalam menertibkan anggotanya juga ada yang namanya reward and punishment sebagaimana tafsir pekan lalu. Jadi Allah Ta'ala pun berikan reward berupa surga dan punishment berupa neraka, sehingga dalam menerapkan kedisiplinan kita sebagai seorang pemimpin ada yang namanya iqa'il iqab alaman yastahiquhu. Hukuman bagi yang memang layak untuk mendapatkan hukuman, yang melanggar. Misalnya anak kita disuruh sholat masih main handphone saja, nggak sholat, ya, maka kita orang tuanya yang menghukumnya. Kita pukulkah atau kita sita handphonenya misalnya. Ini adalah bentuk pendisiplinan sebelum jangan sampai nanti kemudian diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman pun menerapkan iqab bagi anggotanya. Dan juga wa qabulu udhri ashabil a'dha. Dan juga seorang pemimpin itu siap dan sanggup untuk menerima uzur yang disampaikan oleh anggotanya. Misalnya, kenapa tadi kakak enggak ngaji misalnya? Oh, tadi kakak sakit perut. Oh, udurnya diterima karena dia perutnya sakit. Kalau begitu sekarang ngaji. Ya. Jadi, ini adalah sebagai siyasatur ra'iyah atau politik strategi seorang pemimpin dalam mengatur rakyatnya, mengatur anggotanya. Kemudian yang terakhir, qad yujadu minal ilmi indal asahir ma lam yujad indal akabir. Nah, dalam kehidupan ini terkadang ada yang lebih junior dari kita, tapi pengetahuan atau ilmunya melebihi kita. Ya, sehingga jangan kemudian kita menjadi congkak, tidak mau menerima kebenaran. Apa kok itu anak ingusan misalnya? Ini nggak boleh, tante atau bibi, itu adalah menyekutukan Allah. Apa anak ingusan, anak baru kemarin? Tapi sebenarnya yang lebih junior ini ternyata dia sudah belajar dan tahu kalau itu adalah masuk dalam tahayul, khurafat, kemusyrikan yang harus dijauhi. Dalam hal ini, ketika Hudhud menyampaikan kabar berita sebuah ilmu bahwasannya ada sebuah negara
dan rakyatnya, yakni namanya negara Saba dan ahlu Saba, yang Nabi Sulaiman belum mengetahui tentang hal tersebut, tapi Hudhud sebagai rakyat dan anggotanya Nabi Sulaiman mengetahui. Jadi terkadang memang ada yang lebih junior dari kita, tapi dia mengetahui beberapa hal atau ilmu atau knowledge yang kita belum mengetahuinya, sehingga jangan kolot untuk mau menerima info atau kebenaran atau ilmu dari yang lebih muda dari kita. Wallahu taala a'lam wa ahkam.